Bab 701, Wanita Berambut Coklat. Kusu melayang ke bawah, matanya yang biru keabu-abuan menampakkan senyuman. Bagus sekali, kamu kurang lebih telah memahami arti dari alam. Selama Anda terus bekerja keras, tidak akan sulit untuk mencapai keadaan misterius dalam beberapa tahun. Saya harap Anda akan segera mencapainya. Vegeta dan Siang bangkit dari tanah dan memandang Kusu dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih atas bimbingan Anda selama setahun terakhir, kata Vegeta dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia yang tidak pernah mengucapkan terima kasih sebelumnya, telah benar-benar berubah. Pada tahun lalu, Vegeta telah belajar tentang dunia yang benar-benar baru. Meskipun Kusu hanya membimbing mereka dalam pelatihan dan tidak mengatakan apapun tentang hal lain, dengan kecerdasannya, dia masih bisa menebak identitas Kusu dan Siaya. Pelatihan alam hingga batasnya adalah alam ilahi. Jadi, Siaya harus menjadi ahli dari apa yang disebut alam ilahi. Tentu saja banyak kesalahan dalam tebakan Vegeta. Dengan pengetahuannya yang dangkal, dia tidak dapat memahami kedalaman alam ilahi dan hanya menganggapnya pada tingkat lain, yang cukup dapat dimengerti. Itu bukan apa-apa, hanya sedikit usaha. Kusu tersenyum, lalu dia mengetukkan tongkatnya ke tanah dan sinar cahaya warna-warni muncul dan menyelimuti tubuh kecilnya. Kemudian, ia melayang ke langit, berbalik, dan kembali ke sisi Siaya. Setelah Kusu pergi, Vegeta memandangi tanaman hijau di sekitarnya sambil berpikir. Dia sekarang berjalan menuju jalan yang sangat berbeda. Pertama-tama aku harus mencapai apa yang disebut keadaan misterius itu. Vegeta menetapkan target kecil untuk dirinya sendiri. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Siang dan yang lainnya, dia merasa bahwa tujuannya untuk tinggal di planet Hongshan telah tercapai, jadi dia mengucapkan selamat tinggal kepada Siaya dan yang lainnya, dan berangkat menuju bumi dengan pesawat luar angkasa. Di sisi lain, Siang juga sudah tumbuh dewasa. Ketika dia mengetahui bahwa adiknya Silly pergi berlatih lagi bersama Vicky, Siang juga berpikir untuk pergi keluar, jadi dia memberitahu orang tuanya tentang hal itu. Tentu saja, Siaya setuju, dan segera setelah itu, Siang meninggalkan planet Hongshan bersama Caulifla. Setelah Siang pergi, hanya Siaya, Siling, dan beberapa orang yang tersisa di villa besar itu. Di alam semesta yang luas, lautan bintang yang tak terbatas berkelap-kelip di langit malam, pemandangan yang tenang bagaikan dunia mimpi. Seberkas cahaya berkelap-kelip dan dilihat dari jarak dekat, itu adalah pesawat luar angkasa berwarna abu-abu keperakan. Zhangya sedang berbaring di jembatan, menguap karena bosan. Pesawat luar angkasa itu terbang melintasi langit berbintang yang luas, melakukan perjalanan di luar angkasa dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, tidak jauh dari pesawat luar angkasa berwarna abu-abu keperakan, sebuah bintang berbentuk berlian melayang di angkasa, warnanya benar-benar hijau tua. Perlahan-lahan, kilatan terang muncul di permukaan bintang berbentuk berlian, yang merupakan robot kecil yang tak terhitung jumlahnya yang melakukan konstruksi di sisi luar bintang. Permukaan logam berwarna hijau tua dilapisi dengan balok-balok paduan khusus, dan ada lubang hitam besar di sekitarnya dan moncong senjata hitam pekat menonjol keluar dari lubang besar seperti binatang buas yang memamerkan taringnya, terlihat cukup menakutkan. Itu adalah benteng luar angkasa yang sangat besar. Di dalam benteng berbentuk berlian, di kabin utama yang tenang, seorang wanita berambut coklat panjang mengenakan jas putih, mencondongkan tubuh di depan toples transparan berbentuk tong vertikal dengan berbagai ukuran sambil mencatat. Berbagai jenis sampel biologis direndam dalam toples. Wanita berambut coklat itu berwajah cantik, terlihat seperti berusia 17 atau 18 tahun. Rambut coklat panjangnya yang berantakan tergerai sampai ke bahunya, dan dia mengenakan kacamata berbingkai hitam di mata birunya dan anting-anting besar di kedua telinganya. Mantel putih halus menutupi tubuhnya, dan tidak dikancing, memperlihatkan gaun ketat bermotif kotak-kotak biru dan merah di dalamnya. Menariknya, sepatu wanita berambut coklat itu ternyata berwarna satu biru dan satu lagi merah, yang tidak mainstream. Gagal lagi, rekornya, fusi ke-841 gagal. Hanya ada sedikit sampel kadal di planet Basu dan jaringan ras kegelapan juga hampir digunakan. Apakah ini waktunya untuk pergi dan mengumpulkan lebih banyak? Wanita berambut coklat itu menempelkan ujung pena ke dagunya. Bentuk kehidupan mekanis murni tidak bisa dibandingkan dengan biolifeform dalam hal potensi. Jika saya ingin melampaui batas, saya memerlukan lebih banyak sampel. Menggabungkan banyak gen tampaknya merupakan arah yang salah. Apa batasan android? Saat wanita itu sedang merenung, detektor benteng merasakan reaksi energi tinggi, dan alarm mulai berbunyi, disertai dengan kilatan lampu alarm yang cepat. Wanita berambut coklat bereaksi dan melihat data yang ditampilkan di detektor, wajah cantiknya menunjukkan sedikit kegembiraan. Sungguh reaksi yang berenergi tinggi, jauh lebih bertenaga daripada android yang saya buat. Saya harus menangkapnya untuk penelitian. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di otaknya, dan tanpa berpikir panjang, dia memutuskan untuk menangkap makhluk hidup di depannya. Mengenai apakah pihak lain akan menolak, itu di luar cakupan pemikirannya. Jadi, benteng raksasa berbentuk berlian mulai bergerak menuju pesawat ruang angkasa abu-abu perak di kejauhan. Berbunyi, 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 suara alarm yang tajam bergema di kabin, dan pesawat ruang angkasa abu-abu perak berhenti sebelum memasuki mode pertempuran. Peringatan, invasi musuh, memasuki jangkauan yang mengancam. Peringatan, invasi musuh, memasuki jangkauan yang mengancam. Di dalam kokpit, Zhangya tiba-tiba melompat,
kulit biru lautnya menegang saat dia meraung. Siapa yang berani mengincarku? Hehe, aku akan memberi mereka pelajaran. Di planet Hongshan, kekuatan Zhangya sudah termasuk yang teratas. Kekuatan pertempuran Super Saiyan 2 levelnya cukup untuk bertindak bebas di Universe 7, jadi jika seseorang memprovokasi dia, mereka hanya bisa dikatakan kurang beruntung. Ledakan, tembakan senyap terjadi di langit berbintang alam semesta. Pesawat luar angkasa orang Fei Daya hancur dalam baku tembak. Zhangya melompat keluar dari pesawat luar angkasa dengan marah dan melihat ke pesawat luar angkasa yang hancur menjadi bola api dan jejak kemarahan muncul di wajah cantiknya. Dia meraung, dan peluru energi yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tangannya, tetapi ketika peluru energi yang kuat mengenai benteng berbentuk berlian, semuanya diblokir oleh penghalang pelindung di luar benteng. Yah, baiklah, mereka tampaknya memiliki beberapa keterampilan. Pantas saja mereka berani menyerangku. Zhangya membeku sesaat sebelum tertawa marah, lalu dia langsung menuju ke arah benteng raksasa. Melihat ini, mata cerah dan indah dari wanita berambut coklat di dalam benteng tiba-tiba bersinar, dan dia menjadi semakin bahagia. Haha, dia adalah gadis cantik dengan kekuatan yang begitu kuat. Ini adalah bahan eksperimen yang sempurna. Aku harus berhati-hati agar tidak menyakitinya. Matanya berkedip karena rasa ingin tahu, lalu dia mengendalikan benteng dan mengeluarkan perintah untuk menangkap Zhangya. Setelah beberapa kali serangan, Zhangya sepertinya menyadari niat pihak lain, dan langsung menjadi marah. Dia sebenarnya ingin menangkapku. Anda bahkan belum lahir ketika saya bebas menjelajahi alam semesta 200.000 tahun yang lalu, dan Anda ingin menangkap saya. Aku tidak akan melepaskanmu. Merasa marah, serangan Zhangya menjadi lebih kuat, dan sejumlah besar energi tersebar di mana-mana. Kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Pada saat ini, benteng berteknologi tinggi tidak dapat menahannya lagi. Lagi pula, setiap pemboman yang dilakukan Zhangya berada pada level menghancurkan sebuah planet. Wanita berambut coklat itu terus mengutak-atik pena di tangannya, dan rasa penasarannya semakin bertambah. Bahan eksperimen yang bagus. Energinya sangat tinggi sehingga benteng paduannya tidak dapat menahannya lagi. Tak terbayangkan bahkan benteng yang terbuat dari baja super pun tidak bisa menahannya. Sepertinya aku harus menjatuhkannya dengan tanganku sendiri. Mengandalkan kebijaksanaanku, jika dia mau bekerja sama, aku akan membuat android yang lebih sempurna. Petik 2. Wanita berambut coklat itu melepas jas putihnya, memperlihatkan tubuhnya yang indah, dan kemudian dengan ledakan energi yang dahsyat, dia langsung muncul di depan Zhangya. Melihat wanita berambut coklat itu tiba-tiba muncul di hadapannya, wajah Zhangya terlihat dingin, namun dia tetap berhati-hati. Hei, apakah kamu bersedia bekerja sama dengan penelitianku? Bab 702, meninjau kembali dunia galaksi. Waktu berlalu dan 1 tahun lagi telah berlalu. Sejak turnamen seni bela diri planet Hongshan berakhir 2 tahun lalu, banyak pejuang memasuki masa pelatihan yang pahit. Kecuali Mei Fei dan Majin Bu yang sering mengirimkan foto perjalanannya, Xiang dan Caulifla yang sering mengirim pesan, serta Silly dan Vicky yang kembali dari waktu ke waktu, hanya Zhangya yang setelah dia keluar tidak terdengar kabarnya sejak saat itu. Tidak ada kabar sama sekali darinya. Namun bagi planet Hongshan yang sudah memasuki era kosmik, hal tersebut merupakan hal yang sangat lumrah. Mengingat kembali periode planet Vegeta, sebuah perjalanan membutuhkan tidur selama sekitar 1 tahun. Bagi Zhangya, yang umurnya tercatat 10.000 tahun, 1 atau 2 tahun mungkin tidak ada bedanya dengan 1 atau 2 hari. Dunia galaksi. Salah satu dunia di bawah Dragon Realm juga merupakan dunia GT yang pernah dikunjungi Xiaya. Di luar tata surya, cahaya menyala sesaat sebelum sosok Xiaya dan Kusu muncul di luar angkasa. Xiaya sama, apakah dunia ini berada di bawah alam naga? Tidak ada bedanya dengan Universe 7. Alam semesta di sini sangat kecil, hanya seukuran galaksi, dan tingkat dimensinya jauh lebih rendah. Kalau begitu, seharusnya tidak ada dewa penghancur sama di sini. Kusu melihat sekelilingnya dan tiba-tiba berseru kaget. Xiaya berkata sambil tersenyum, itu benar, dunia ini paling banter seukuran galaksi dan pastinya tidak akan ada dewa tingkat tinggi di sini, tetapi hukum di sini berbeda. Ia mampu menghasilkan Super Saiyan 4 yang sebanding dengan alam ilahi tingkat pertama. Kusu terkejut lagi, tapi saat dia memikirkan bagaimana hukum di sini sangat berbeda dari multiverse, dia terdiam. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Xiaya sama, saya belum pernah meninggalkan multiverse sebelumnya, ayo pergi ke bumi untuk bersenang-senang. Apakah kemampuan warpmu masih bisa digunakan di sini? Kusu mengetuk tongkatnya beberapa kali, lalu mengerutkan kening dan berkata, saya tidak bisa menggunakannya. Kecuali kekuatanku sendiri, aku tidak bisa menggunakan keterampilan lain yang berhubungan dengan hukum, dan kekuatan super juga sangat dibatasi. Xiaya mengangguk, itu mirip dengan yang dia harapkan. Bagaimanapun juga, Kusu adalah bidadari multiverse di era ini. Selain kekuatan pertempurannya sendiri, kekuatan super misterius lainnya akan sangat melemah dalam jangkauan alam naga. Untuk membicarakan alasan Xiaya dan Kusu kembali ke sini, kita harus memulainya 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu, Xiaya telah mempercayakan Mei Fei dan Majin Bu untuk mengumpulkan ke-7 bola naga kristal dari alam semesta 7 dan ketika dia hendak mengembalikan bola naga kristal ke Pulau Terapung Laon, utusan dari alam naga tiba di planet Hongshan. Xiaya, aku mendapat pesan dari Dewa Naga sama. Utusan alam naga dengan sopan memberinya pesan Dewa Naga.
Dari utusan tersebut, Siaya mengetahui bahwa tujuan kunjungan utusan tersebut terkait dengan dunia galaksi yang pernah ia kunjungi. 8 tahun yang lalu, dia pergi ke dunia galaksi di alam naga, dan ketika dia pergi, Dewa Naga Bintang 4 melihat bahwa dia berhubungan dengan Saiyan di dunia galaksi, jadi dia meminta Dewa Naga Zalama untuk menyesuaikan aliran waktu. Dunia galaksi, menunggu Siaya kembali lagi nanti untuk menyelesaikan masalah dunia galaksi. Sekarang 8 tahun telah berlalu, dan di bawah kekuatan besar Dewa Naga Zalama, hanya 8 hari telah berlalu di dunia galaksi. Namun, aliran waktu dunia galaksi telah mencapai batasnya, dan akan segera kembali ke kecepatan normalnya. Namun selama 8 hari ini, perubahan drastis terjadi di bumi dunia ini. Saat Baby menggunakan bola naga bumi, entah bagaimana mereka bermutasi selama periode penyesuaian. Asap hitam keluar dari bola naga yang telah berubah menjadi batu dan membentuk Black Smoke Shenron. Kemudian, asap hitam Shenron terbelah menjadi 7, dan bola naga kembali ke penampilan kristal. 7 naga bayangan lahir dari bola naga yang retak dan mendatangkan malapetaka di seluruh dunia. Kekuatan ke-7 naga bayangan telah melampaui administrator naga di dunia galaksi. Dewa Naga Sama telah mengatakan bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Anda dan dia tidak akan ikut campur, jadi saya mempercayakan Yang Mulia untuk menanganinya. Utusan alam naga berkata sambil kepalanya yang besar melayang di udara. Kembalilah dan beritahu Dewa Naga Sama Bintang 4 bahwa saya secara pribadi akan pergi dan menanganinya. Siaya tahu bahwa plot dunia galaksi telah memasuki kisah naga bayangan, dan dia berencana pergi ke dunia galaksi secara langsung. Ini adalah perjanjian awal dengan Dewa Naga Bintang 4, dan sekarang sudah waktunya dia memenuhi komitmen awal. Aku akan menunggu untuk Anda. Suara nyaring utusan itu bergema di langit, lalu tubuhnya perlahan menghilang dari alam semesta 7. Siaya Sama, izinkan aku ikut juga. Kusu berkata dengan penuh semangat. Sebagai malaikat di bawah sistem multiverse, biasanya jarang mendapat kesempatan mengunjungi alam naga. Siaya berpikir sejenak, lalu membawanya ke alam naga. Mereka berhenti sebentar di daratan alam naga, namun tidak pergi menemui Dewa Naga Bintang 4, lalu tiba di dunia galaksi di alam naga. Sesuatu seperti menjelajahi dunia sudah sangat mudah bagi Siaya saat ini. Siaya Sama, saya bisa merasakan beberapa ki yang kuat di arah itu, dan ada juga ki yang sangat jahat. Dalam perjalanan ke bumi, Kusu menunjuk ke arah planet biru laut yang terlihat samar-samar di kejauhan saat dia bisa merasakan 2 ki yang setara dengan kekuatan alam ilahi tingkat pertama. Mereka sangat kejam, tidak seperti yang seharusnya dimiliki oleh alam ilahi. Ada juga aura gelap yang lebih kuat, hampir mencapai alam ilahi tingkat kedua. Siaya juga merasakannya dan bibirnya sedikit melengkung, 2 ki yang setara dengan alam ilahi tingkat pertama adalah milik Goku dan yang lainnya telah berubah menjadi Super Saiyan 4, dan yang lainnya pastilah Naga Bintang 1 yang jahat. Kusu memiringkan kepalanya, Naga Bintang 1 adalah akumulasi energi negatif yang dibicarakan Siaya Sama sebelumnya, bukan? Dia sebenarnya sangat kuat, kekuatannya hampir mencapai tingkat kedua alam ilahi. Meskipun ini hanya tahap awal dari alam ilahi tingkat kedua, bagaimana akumulasi energi negatif sederhana bisa begitu kuat? Siaya tahu alasannya. Di antara 7 naga bayangan, yang paling kuat mungkin hanya sedikit lebih kuat dari alam ilahi tingkat pertama, tetapi Naga Bintang 1 adalah pengecualian. Naga Bintang 1 yang muncul di bumi adalah Omega Shenron setelah melahap bola naga yang retak. Kecuali Goku dan Vegeta bergabung menjadi Super Saiyan 4 dari Gogeta, mereka tidak akan menjadi lawannya. Ini karena Naga Bintang 1 telah melahap kekuatan bola naga lain dan menggunakan energi negatif untuk berevolusi. Jadi itulah masalahnya. Kusu sedikit mengangguk, tapi matanya yang jernih dan cerah tidak menunjukkan rasa takut pada Shadow Dragon. Dengan kekuatannya di alam ilahi tingkat keempat, dia tidak perlu menaruh perhatian pada Omega Shenron, dan bahkan di alam naga, hanya ada beberapa dewa naga yang bisa menyainginya. Bumi, aura jahat yang menghancurkan bumi telah menyelimuti seluruh planet. Keputusasaan menyebar di hati setiap orang. Kekuatan Omega Shenron telah melampaui imajinasi semua orang. Meskipun Vegeta, yang telah bertransformasi menjadi Super Saiyan 4 melalui metode khusus, telah bergabung dengan Goku, dia jauh dari lawan dari Shadow Dragon. Sial, bahkan Super Saiyan 4 bukanlah tandingannya. Di kejauhan, Piccolo dan yang lainnya hanya bisa menendang tanah dengan getir. Gohan dan Goten tampak sedih. Menghadapi musuh yang kuat, kekuatan Super Saiyan tampak sangat lemah. Jika bukan karena Super 17 yang menjaga Krillin dan 18, energi yang dikeluarkan oleh Omega Shenron akan cukup untuk membunuh semua orang. 17, kamu tidak perlu mengkhawatirkan kami, pergi saja dan bantu Goku dan Vegeta, 18 berkata pada 17. Tidak ada gunanya, mereka jauh lebih kuat dariku, meskipun aku pergi ke sana, tidak ada gunanya, 17 menolak dan menggelengkan kepalanya. Dia memiliki kekuatan Super Saiyan 4, tetapi dibandingkan dengan Omega Shenron dan Goku saat ini, dia masih jauh lebih lemah. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Krillin memutar otaknya. Saat ini, Pan berkata, jika ada cukup waktu, kita bisa mengumpulkan 7 bola naga yang tersebar di seluruh alam semesta. Tapi sekarang waktunya tidak cukup. Semua orang pasti merasa sedih ketika mendengarnya. Saat itu, setelah bola naga bintang hitam diubah oleh Siaya, mereka membuat keinginan untuk memulihkan tubuh Goku. Setelah itu bola naga tersebar ke alam semesta, dan mereka masih dalam masa penyesuaian.
Kalau tidak, jika mereka mengumpulkan bola naga kembali, mereka pasti mampu menahan naga bayangan yang diciptakan oleh mutasi bola naga bumi. Apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Tidak, masih ada jalan. Goku yang sedang berhadapan dengan Omega Shenron tiba-tiba berteriak kepada Vegeta, "Vegeta, sekarang kita hanya bisa melakukan fusion. Tidak ada cara lain untuk mengalahkan Omega Shenron. Kakarot, kamu ingin aku melakukan tarian menjijikkan itu bersamamu." Vegeta tahu tentang teknik penggabungan, jadi wajahnya terlihat jelek saat dia meraung marah. Inilah satu-satunya cara, jika naga bayangan tidak dikalahkan, seluruh alam semesta akan tamat. Pikirkan tentang Bula dan Bulma. Bajingan, Vegeta mengutuk dengan keras. Di kejauhan, Omega Shenron dalam wujud manusia tampak seperti sedang menyaksikan semut berjuang mati-matian. Dia tidak ingin segera mengambil tindakan, malah dia menyentuh dagunya dan menonton sambil mencibir. Bermain-main dengan yang lemah, tidak peduli penjahat mana itu, mereka semua tampaknya memiliki kebiasaan seperti itu. Bab 703, Gogeta berambut merah. Siaya sama, dua orang di bawah ini adalah Goku dan Vegeta. Saya tidak menyangka dunia ini sangat mirip dengan galaksi Bima Sakti di Universe 7, namun saat ini terlihat sangat aneh. Rambut merah tumbuh di sekujur tubuh mereka dan mata mereka merah. Goku dan yang lainnya tidak menyadari bahwa ketika mereka memutar otak tentang Omega Shenron yang kuat, di suatu tempat jauh di tengah atmosfer, Angel Kusum meringkuk roknya sambil tertawa kecil dan duduk di kehampaan dengan ekspresi santai, menatap orang-orang di bawah berkelahi. Udara di dalam kehampaan tampaknya telah diberkati oleh kekuatan suci saat ia memadat menjadi sebuah bangku. Siaya tertawa, ini adalah Super Saiyan 4. Orang saya di dunia ini murni mengambil jalur fisik, yang merupakan cara lain untuk menjadi lebih kuat dari alam ilahi. Aku mengerti, bagaimanapun juga, hukum di sini berbeda, dan pembatasan pada tubuh sepertinya tidak terlalu kuat. Kusu mengangguk dan menunduk dengan rasa ingin tahu. Baginya, yang belum pernah keluar dari multiverse, alam semesta di alam naga penuh dengan hal-hal baru. Lagi pula, jika bukan karena Siaya, sebagai malaikat, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk meninggalkan multiverse. Siaya tersenyum dan terus menyaksikan pertarungan di bawah. Saat ini, Goku dan Vegeta sedang membuat persiapan untuk teknik fusi Metamoran. Sejujurnya, kekuatan pertempuran Omega Shenron jauh di atas Super Saiyan 4 Goku dan Super Saiyan 4 Vegeta, dan menekan mereka sepenuhnya, tetapi karena sifat arogannya, dia mengabaikan apa yang dilakukan Goku dan Vegeta. Jadi, setelah tarian lucu, perpaduan Goku dan Vegeta, Gogeta muncul. Begitu dia muncul, aura megah seperti gunung yang tinggi menyapu segala arah. Seluruh bumi berguncang hebat. Mata semua orang tertarik dengan Gogeta yang baru muncul, mata mereka berkedip karena terkejut. Ki yang sangat kuat. Sekarang, bumi bisa diselamatkan, Krilin sangat gembira. Melihat terik matahari, sesosok tubuh tegak berdiri tegak di reruntuhan kota yang kosong dengan aura yang kuat seperti dewa. Rambut merah berkibar sampai ke bahunya, dengan rompi bertepi oranye di tubuh bagian atas dan celana panjang putih. Gogeta berambut merah memiliki ekspresi tegas di wajahnya, penampilannya memiliki jejak Goku dan Vegeta. Matanya yang tampak arogan menatap ke depannya sementara seluruh tubuhnya memancarkan aura kuat yang membuat udara bergetar. Kekuatannya yang tak tertandingi seperti gelombang besar yang mengamuk, melonjak tanpa henti, menyebabkan seluruh bumi bergetar. Itu adalah kekuatan penuh Super Saiyan 4 Gogeta. Kekuatan puncak teknik penggabungan planet Metamor. Melihat Gogeta yang sepenuhnya menampilkan aura kuat, mata Siaya bersinar saat dia menatap dari atas langit. Dia bisa melihat kekuatan Gogeta hanya dengan sekali pandang dan hanya bisa menghela nafas. Teknik fusi di dunia ini berbeda dan memiliki batasan yang jauh lebih sedikit. Gogeta berambut merah sudah lebih kuat dari Omega Shenron. Jika itu multiverse, efek teknik fusi akan sangat berkurang. Misalnya, jika Siling dan Miers bergabung, kekuatan mereka hanya akan meningkat beberapa persen. Tidak seperti Gogeta yang kekuatannya berlipat ganda beberapa kali lipat. Kusu memperhatikan sambil tersenyum. Dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan sambil memutar tongkat di tangannya. Mata ungunya terlihat tenang saat dia tersenyum tipis, kekuatan Gogeta telah mencapai puncak alam ilahi tingkat kedua dan tidak jauh dari kekuatan Dewa Penghancur. Memang benar, jika dia menjadi sedikit lebih kuat, dia bisa menyamai alam ilahi tingkat ketiga. Ini juga perbedaan antara alam naga dan multiverse, yang tercermin dalam peningkatan kekuatannya. Para ahli alam naga tidak perlu mewarisi posisi Dewa Penghancur saat maju ke alam ilahi tingkat ketiga. Begitu mereka mencapai kekuatan yang cukup, mereka dapat maju dengan lancar. Dibandingkan dengan multiverse, ini jauh lebih sederhana. Ini mungkin karena Dewa Naga Zalama memiliki kekuatan yang cukup untuk menekan suatu era, sehingga pembatasan dunia di bawah komandonya sangat lunak. Tapi multiverse berbeda. Meskipun ada banyak dewa penghancur dan malaikat, hukum yang membatasinya cukup ketat. Di alam naga, ahli yang kuat dapat maju dengan lebih mudah, dan tidak perlu memahami alam ilahi yang rumit. Namun, ini adalah dua jalur yang berbeda, dan tidak jelas mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Di bawah ini, pertarungan antara Super Saiyan 4 Gogeta dan Omega Shenron dimulai. Ini adalah pertarungan dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar. Meskipun Omega Shenron telah melahap bola naga, menghadapi Gogeta, dia tidak mampu membalas sama sekali. Setelah beberapa ronde bola balik, Omega Shenron dikalahkan hingga kehilangan kepercayaan dirinya. Sial,
bagaimana bisa? Bagaimana kalian menjadi begitu kuat? Omega Shenron memuntahkan darah dan wajahnya melengkung. Ini seharusnya tidak terjadi. Mereka jelas-jelas hanya seekor semut yang dia permainkan, tapi saat berikutnya mereka membalikkan keadaan dan sekarang menekannya. Karena aku Super Gogeta sekarang. Gogeta berambut merah berkata dengan bangga, tapi dia tidak langsung membunuh Omega Shenron. Teknik fusi dapat digunakan selama setengah jam, dan itu hanya beberapa menit saja. Dia punya waktu untuk menghadapinya secara perlahan. Di kejauhan, Gohan, Pan, dan yang lainnya menonton dengan ekspresi bersemangat. Ketika Omega Shenron benar-benar terjebak dalam kecepatan Gogeta, mereka akhirnya santai. Ayo, bunuh naga bintang satu dalam satu pukulan. Kami sebenarnya lupa bahwa ada teknik fusi. Ki Gogeta berada di atas naga bintang satu. Sekarang, dia tidak bisa mengamuk. Z Warriors sangat gembira seolah meminum minuman dingin di hari yang panas, menyegarkan jiwa dan raga. Namun mengenai kepercayaan buta mereka, Siaya tidak terlalu optimis saat dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Saya khawatir kegembiraan mereka akan segera berubah menjadi kesedihan. Mengapa Siaya sama mengatakan itu? Kusu bertanya dengan bingung. Siaya melirik ke arah Kusu, jika dia tidak melihat jalan ceritanya, dia juga tidak akan menyangka apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi, dia menjelaskannya kepadanya, meskipun teknik penggabungan planet Metamor tampaknya memiliki lebih sedikit batasan di dunia galaksi, kekuatan Gogeta telah melampaui kekuatan Goku dan Vegeta terlalu banyak. Akankah perpaduan asimetris seperti itu bertahan lama? Tentu saja, ada hukum untuk menghindari fenomena yang tidak masuk akal ini. Kusu memikirkannya sebentar dan segera mengerti. Di multiverse, waktu teknik fusi tidak akan berkurang, namun kekuatan prajurit yang menyatu akan memiliki batas atas. Dengan kata lain, semakin kuat orang yang melakukan fusi, maka semakin kecil pula peningkatan kekuatan prajurit yang menyatu hingga akhirnya kehilangan efek penguatan fusi. Sedangkan di Dragon Realm, efek amplifikasi teknik fusion selalu ada, namun waktu fusi berkurang. Kusu memperhatikan sambil tersenyum, Gogeta berambut merah tiba-tiba mendapatkan kekuatan yang begitu kuat, jadi waktu fusi pasti lebih pendek dari setengah jam aslinya, tapi setelah fusi, Gogeta tidak mengetahui batasan seperti itu dan masih memikirkan itu. Teknik fusion bisa bertahan selama setengah jam. Adapun berapa lama akan bertahan, perlu diperhatikan. Jadi dia memutar tongkatnya di kehampaan dan layar berbentuk bola muncul di depan Kusu, menunjukkan pertarungan di bawah. Orang-orang di bawah tidak menyadari Siaya dan Kusu, yang sedang menyaksikan pertarungan di langit. Z Warriors, yang pandai merasakan aura orang lain, tidak bisa mendeteksi sesuatu ketika menghadapi fenomena di luar pemahaman mereka. Pertarungan berlangsung selama beberapa menit. Gogeta akhirnya bosan mempermainkannya dan berencana memusnahkan naga bintang satu. Jadi, dia bersiap menggunakan gelombang energi untuk memusnahkan Omega Shenron sepenuhnya. Tapi saat dia hendak melepaskan gelombang energi, situasi tak terduga mengejutkan semua orang. Dengan suara, boom Gogeta, yang setengah mengumpulkan Ki, kembali berpisah menjadi Goku dan Vegeta. Ada apa? Kenapa mereka berpisah? Bukankah ada 30 menit? Ini baru 10 menit. Ekspresi Krilin dan yang lainnya, yang merasa sangat gembira dan berencana untuk bersorak, menjadi kaku dan gerakan mereka membeku di udara. Mereka segera menyadari bahwa sesuatu yang serius telah terjadi. Kakarot, apa yang terjadi? Mengapa kita berpisah? Vegeta berteriak dengan gugup, keringat dingin menetes di dahinya. Goku juga bingung, tidak mungkin, seharusnya ada waktu 30 menit. Cepat, ayo bergabung lagi. Kita tidak bisa, setelah setiap fusi, ada periode pendinginan. Petik 2, Babak 704, pintu masuk megah Kusu. Di sisi lain, Omega Shenron sudah memutuskan untuk binasa bersama, namun hilangnya Gogeta secara tiba-tiba mengejutkannya. Menyaksikan Goku dan Vegeta bertengkar satu sama lain, Omega Shenron sekali lagi menjadi sangat percaya diri. Walaupun sudah terluka parah oleh Gogeta, akan sangat mudah untuk membunuh Goku dan yang lainnya. Tuhan benar-benar membantu saya. Para Saiyan, bersiaplah untuk melapor ke dunia bawah. Omega Shenron menunjukkan ekspresi tegas dan mengerikan, memancarkan aura pembunuh saat dia mengangkat tangannya dan memadatkan bola energi yang sangat besar. Dia hanya perlu membuangnya dan bumi bahkan seluruh tata surya akan langsung berubah menjadi debu. Sudah berakhir, tidak ada harapan sekarang. Krilin menutup matanya. Kakek, gumam Pan prihatin. Hahaha, pergilah ke neraka. Omega Shenron tertawa liar dan melemparkan bola energinya. Oh tidak, melihat serangan Omega Shenron, ekspresi Goku dan Vegeta berubah drastis, dan mereka buru-buru bergegas menuju tempat bola energi jatuh, tapi mereka terlalu lelah secara fisik untuk bisa menghentikannya. Siaya, yang berada tinggi di langit, dapat melihat bahwa Goku dan Vegeta telah menghabiskan semua trik di tas mereka, jadi dia menoleh untuk melihat ke arah Kusu. Kusu, blokir serangan itu. Ya, Siaya sama. Kusu memperlihatkan senyuman di wajahnya yang lembut dan dengan cepat mengetuk tongkatnya beberapa kali di ruang kosong. Dengan keras, beberapa riak menyebar dari kehampaan dan saat cahaya terang melintas di langit, sosok Siaya dan Kusu muncul di depan Goku dan Vegeta. Membubarkan, sebuah suara yang tajam dan jelas bergumam. Kusu dengan lembut mengangkat tongkatnya dan sedikit menggerakkan jari rampingnya ke depan. Ding, cahaya terang berkedip-kedip di kehampaan, dan penghalang bersinar muncul dari udara tipis.
Seolah-olah serangan dahsyat yang cukup untuk menghancurkan seluruh tata surya telah dihentikan oleh kekuatan yang sangat besar saat ia menyentuh penghalang tipis tersebut, dan secara ajaib, seperti pecahan kaca, semuanya berubah menjadi sinar cahaya yang berbintik-bintik dan terang, menghilang seperti cahaya bintang. Apa? Omega Shenron menyaksikan dengan takjub ketika serangannya gagal dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Yang menghalangi serangannya adalah seorang gadis dengan kuncir perak. Dia tidak tinggi, tapi keterampilannya luar biasa. Jantung Omega Shenron berdebar kencang dan pupil matanya mengecil. Rasa dingin yang dalam tiba-tiba menyelimuti hatinya sementara perasaan tidak menyenangkan segera muncul. Dia sudah ketakutan karena Super Saiyan berambut merah, tapi gadis berbaju biru kehitaman yang muncul di hadapannya tampak lebih menakutkan. Dari mana asalnya? Dia sangat kuat. Hati Omega Shenron diselimuti oleh bayangan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir untuk mundur, tapi dia yang sombong tidak mau mengakui kekalahan dengan mudah, jadi ekspresinya menjadi kaku saat dia menyaksikan di jalan buntu. Dunia suci Kai. Kai tertinggi dan Kibito yang lama tercengang saat Siaya dan Kusu muncul. Leluhur, Siaya telah kembali. Bagaimana mereka tiba-tiba muncul di bumi? Kibito menggosok matanya sambil melihat bola kristal itu. Tiba-tiba, tubuhnya menegang seperti menembus bola kristal, dia bisa merasakan aura yang sangat misterius dari tubuh Siaya. Supreme Kai yang lama juga bisa merasakan aura ini dan tubuhnya bergetar, ya Tuhan, aura misterius dan megah ini jauh lebih mendalam daripada aura Supreme Kai. Kai tertinggi dunia galaksi hanya setara dengan Kai besar di multiverse, jadi setelah merasakan aura tingkat dewa waktu dan dewa penghancur dari Siaya, dia berkeringat dingin. Mereka belum pernah merasakan kekuatan ilahi yang begitu sakral dan sebesar ini. Itu seperti gelombang tinggi yang melanda seluruh alam semesta, menenggelamkan segala sesuatu yang terlihat. Mata mereka tertuju pada bola kristal, dan apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka semakin ketakutan. Di layar, Kusu yang berada jauh di bumi sepertinya merasakan sesuatu. Mata ungunya bergerak ke bawah dan melewati bola kristal, memandang ke arah dunia suci Kai, matanya tertuju pada Kai tertinggi dan Kibito yang lama. Tidak bagus, kami ketahuan. Kai tertinggi dan Kibito berpikir dalam hati, jantung mereka berdebar kencang saat mereka kembali berkeringat dingin. Ekspresi mereka tegas dan penuh ketakutan. Saat Kusu menatap mereka, tekanan tak terbatas tiba-tiba melintasi ruang angkasa, mengejutkan mereka berdua. Ini adalah dunia suci Kai, mereka adalah dewa tingkat tertinggi di alam semesta, tetapi mereka sebenarnya merasa takut. Kai tertinggi dan Kibito buru-buru merosot ke tanah dan terus membungkuk pada Kusu di dalam bola kristal. Keringat sudah menetes dari dahi mereka. Gadis kecil ini jelas merupakan dewa yang jauh lebih agung. Para dewa di dunia Dragon Ball memiliki level yang berbeda, dan mereka tidak dapat melangkahi level yang berbeda dan mengintip dewa level tinggi. Itu semacam penistaan, dan juga dosa seolah-olah seseorang telah melakukan kejahatan. Merosot ke tanah, Kai tertinggi tua merasa cemas saat dia berkata dengan antisipasi, saya harap dia tidak marah. Di saat yang sama, dia juga bertanya-tanya. Masuk akal untuk mengatakan bahwa di dunia ini, dunia galaksi, Kai tertinggi adalah dewa tingkat tertinggi, jadi kapan dewa tingkat tinggi lainnya muncul? Tapi gadis yang muncul di dunia fana pasti memiliki level yang lebih tinggi dari mereka. Belum lagi adegan yang terjadi di dunia suci Kai, ketika Goku dan Vegeta melihat Kusu dengan santai memblokir serangan Omega Shenron, mata mereka melebar dan mulut mereka terbuka karena takjub. Dan ketika mereka melihat Siaya di sebelahnya, ekspresi terkejut kembali muncul di wajah mereka. Siaya, kamu sudah kembali. Rambut dan matamu, bagaimana warnanya berubah? Rambut Siaya saat ini berwarna merah cerah, warnanya sama dengan Dewa Super Saiyan, tetapi matanya berwarna perak. Mata macam apa ini? Dingin dan menyendiri, mendominasi dan misterius. Pada pandangan pertama, mata perak itu terpatri dalam di hati Goku dan Vegeta. Mereka memberikan perasaan seolah-olah dewa sedang mengamati naik turunnya dunia. Mata mereka dengan cepat menoleh ke arah Kusu yang telah memblokir serangan Omega Shenron. Dia adalah seorang gadis kecil dengan tinggi 1,2 meter. Mata ungu itu memandang ke kejauhan, penuh ketidakpedulian. Wajahnya yang tenang terlihat sangat indah, tetapi wajah kecilnya dingin dan sepertinya tidak memiliki ekspresi apapun. Menyendiri, acuh tak acuh, ilahi, dan tak tertandingi. Dia adalah seorang ahli mutlak. Goku dan Vegeta menghirup udara dingin saat mereka bisa merasakan perasaan tertekan datang dari jiwa mereka. Meski sudah mencapai Super Saiyan 4, mereka merasa tidak berarti saat menghadapi Kusu. Gadis ini berbeda dari semua orang yang mereka temui sebelumnya. Dia adalah seorang ahli yang jauh lebih kuat dari Omega Shenron, dan bahkan Gogeta yang menyatu tidak dapat menandinginya. Sebenarnya saya sudah lama pergi. Karena faktor waktu, situasi kami tidak serupa. Adapun warna mataku, itu karena terobosan dalam latihanku. Menunjuk ke pupilnya yang berwarna putih keperakan, Siaya menjelaskan. Goku menganggukkan kepalanya, hanya setengah mengerti. Dia tahu bahwa jalur pelatihan Siaya sedikit berbeda dari jalur mereka. Dia sepertinya berjalan di jalan ilahi. Tiba-tiba, Goku memikirkan sesuatu dan melihat dengan hati-hati, dan merasa bahwa kekuatan Siaya saat ini seharusnya lebih dari miliknya. Siapa perempuan ini? Dia benar-benar bisa memblokir serangan naga bintang 1. Vegeta bertanya dengan kaget. Namaku Kusu, aku petugas Siaya sama. Kusu dengan tenang menyingkirkan tongkatnya.
Dia tahu bahwa Vegeta di depannya bukanlah orang yang sama dengan Vegeta yang dia beri bimbingan, jadi dia bersikap acuh tak acuh. Omega Shenron, yang telah dilupakan oleh mereka, merasa sedikit malu. Sepertinya semua orang mengabaikannya. Tentu saja, dia berharap semua orang akan melupakannya, tapi pemikirannya tidak akan terwujud. Setelah melihat Xiaya muncul, Gohan dan orang lain yang menonton dari kejauhan menghela nafas lega dan terbang. Pan segera berlari ke sisi Goku. Xiaya, aku tahu kamu sangat kuat, tolong ambil tindakan dan hancurkan naga bintang satu yang jahat ini. Dia membahayakan keselamatan bumi dan bahkan seluruh alam semesta. Gohan dapat mengetahui bahwa Xiaya dan Kusu jauh lebih kuat daripada Xiaya dan Omega Shenron, jadi dia mengajukan permintaan kepadanya. Xiaya mengangguk, dan Kusu segera mengangkat tongkatnya dan berjalan menuju Omega Shenron. Omega Shenron terus mundur. Dia secara naluriah merasakan ketakutan dari Kusu. Sepertinya jika dia menghadapi gadis kecil itu, dia bisa mati kapan saja. Namun reaksi naluriah makhluk hidup yang menghadapi seseorang yang lebih unggul darinya juga membuatnya geram. Dia membusungkan dada, berusaha bersikap berani dengan ekspresi wajah yang gelap dan tidak menyenangkan. Siapa kamu? Seharusnya tidak ada ahli seperti Anda di alam semesta. 7 naga bayangan diciptakan oleh Black Smoke Shenron. Meskipun mereka adalah kumpulan energi negatif, mereka adalah bentuk kehidupan yang diciptakan di bawah pengoperasian alam semesta, sehingga ia memiliki pemahaman tertentu tentang dunia galaksi. Secara logika, mustahil begitu banyak ahli yang tiba-tiba muncul di alam semesta. Bab 705, Kematian Omega Shenron. Omega Shenron menatap dengan gugup kedua orang yang tiba-tiba muncul. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba memikirkan identitas Xiaya dan Kusu, dia tidak akan pernah mengira bahwa mereka berasal dari luar alam naga. Saat Kusu terus mendekatinya, dahinya perlahan mengeluarkan keringat dingin. Tidak dapat menahan diri, kegelisahan yang begitu kuat menusuk sarafnya. Menghadapi tubuh kecil Kusu, Omega Shenron kehilangan ketenangannya. Bajingan, dunia ini milikku. Manusia-manusia ini telah melanggar hukum alam semesta dan harus dimusnahkan. Omega Shenron meraung histeris, dan tiba-tiba menggunakan seluruh energinya untuk menyerang Kusu. Angin puyuh yang dahsyat membentuk badai, dan tanah tiba-tiba terbuka. Hati-hati dengan serangannya. Goku dan yang lainnya meletakkan tangan mereka di dahi untuk menghalangi baptisan badai. Jangan khawatir, tonton saja dengan tenang. Xiaya berdiri dengan acuh tak acuh, tanpa berkedip. Saat angin puyuh yang dahsyat ini mendekat dalam jarak 3 meter dari Xiaya, mereka terhapus oleh aura kuatnya. Dia sangat yakin dengan kekuatan Kusu. Meskipun dia tidak sebaik veteran alam ilahi tingkat 4 seperti Dewa Naga Bintang 4, berurusan dengan Naga Bintang 1 hampir tidak ada bedanya dengan memukul lalat. Benar saja, penyerang Omega Shenron adalah orang pertama yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Menghadapi serangan kejamnya yang mendekat, gadis berambut perak itu tidak mengelak, malah dia hanya mengulurkan jarinya. Bang! Ledakan sonik yang bergemuruh menembus udara, dan kemudian berhenti tiba-tiba. Sebuah jari ramping menghalangi di depan. Tinjunya tidak lagi bisa bergerak maju sedikit pun. Melihat serangannya diblokir, Omega Shenron tercengang. Serangan kekuatan penuhnya tidak berpengaruh. Tidak, itu tidak mungkin, Omega Shenron tidak dapat mempercayainya. Perasaan sedingin es menyerbu otaknya. Omega Shenron tiba-tiba merasa dingin di sekujur tubuhnya dan merasakan rasa putus asa yang mendalam, seolah-olah dia berada di daerah yang sangat dingin dengan suhu minus puluhan derajat, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Demikian pula, Goku dan yang lainnya juga tidak percaya. Seorang ahli kuat seperti Omega Shenron tidak bisa menahan diri sama sekali di depan gadis kecil bernama Kusu itu. Satu jari menahan pukulan habis-habisan Omega Shenron. Dampak visual yang sangat kuat tertanam di hati mereka. Dari tempat suci manakah dia berasal? Mata mereka beralih ke Xiaya, yang sejak awal acuh tak acuh. Ekspresi Goku dan yang lainnya berubah menjadi kompleks. Dari ekspresi acuh tak acuh Xiaya, sepertinya semuanya berada di bawah kendalinya. Apa sebenarnya yang dialami Xiaya selama 8 hari kepergiannya, dan mengapa ia bersama dengan seorang ahli yang begitu menakutkan? Omega Shenron diliputi teror dan ketakutan yang mendalam menyelimuti hatinya. Ia ingin melarikan diri, namun tekanan berat dari Kusu telah menyelimuti tubuhnya, membuatnya berhati-hati dalam setiap langkah yang diambilnya. Bahkan saat menghadapi Gogeta berambut merah, dia tidak begitu berdaya dan setidaknya mampu melawan sedikit. Tapi sekarang, dia tampaknya sudah terkendali sepenuhnya. Dengan cepat mundur beberapa ratus meter, dia berusaha mati-matian untuk melarikan diri, tetapi setiap gerakan yang dia lakukan terlihat jelas di mata Kusu. Dia dengan ringan menendangnya, dan pakaiannya berdesir. Omega Shenron tidak punya peluang untuk melarikan diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa ada ahli seperti itu di alam semesta? Dia meraung dengan mata melotot. Ekspresi keputusasaan muncul di matanya ketika dia mencoba melarikan diri beberapa kali tetapi gagal. Kusu dengan acuh tak acuh mengangkat kepalanya, senyuman di wajahnya yang lembut, pakar setingkatmu, ada banyak di multiverse. Dewa penghancur manapun bisa menamparmu sampai mati hanya dengan satu tangan. Mendengar ini, dia merasa semakin sulit menerimanya. Ada banyak ahli seperti dia. Bagaimana dia bisa mengakui hal seperti itu? Terlebih lagi, dia belum pernah mendengar tentang God of Destruction sebelumnya. Tidak ada catatan dewa kehancuran dalam ingatan yang diberikan Black Smoke Shenron padanya. Jangan berpikir kamu bisa menipuku, katanya sambil menggemeretakkan giginya hampir patah.
Kusu menggelengkan kepalanya dengan menyesal dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengetukkan tongkat di tangannya ke tanah, dan tiba-tiba sebuah sangkar yang terbuat dari energi khusus muncul, menjebak Omega Shenron di dalamnya. Setelah melakukan ini, Kusu berbalik dan berjalan untuk berdiri di samping Xiaya. Xiaya sama, apa rencanamu dengan makhluk jahat ini? Goku dan yang lainnya menyaksikan semuanya dengan tatapan kaget, rahang mereka ternganga ke tanah. Naga bayangan yang kuat dan menakutkan ditundukkan olehnya begitu saja. Mereka menggosok mata mereka dengan keras, tetapi mereka menyadari bahwa semuanya benar. Dengan santai menundukkan Omega Shenron yang telah melahap bola naga, seberapa kuat dia dibandingkan dengan mereka untuk bisa melakukan ini. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang tidak dapat mereka bayangkan. Gadis kecil ini terlalu menakutkan. Mata Goku berkilat ketakutan yang mendalam, merasa tidak berdaya. Pamer ini agak menyegarkan dan murni. Seperti yang diharapkan dari Kusu, dia pandai tampil di depan untuknya. Xiaya menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak terlalu terkejut dengan Kusu yang dengan santainya menundukkan Omega Shenron. Saat ini, dia punya waktu untuk mengukur Shadow Dragon. Omega Shenron merupakan hasil energi negatif yang bisa dikatakan juga merupakan efek negatif dari penggunaan Dragon Ball secara berlebihan. Omega Shenron ini mirip dengan Porunga planet Namek, dengan tubuh putih, tanduk hitam di bahu, lutut, dan punggungnya, dan 7 bola biru mirip Dragon Ball di dadanya. Xiaya menoleh ke Goku dan yang lainnya dan berkata, apa rencanamu dengan Shadow Dragon? Tentu saja, musnahkan dia sepenuhnya, kata Vegeta tanpa ragu-ragu. Jika memungkinkan, musnahkan dia. Goku juga cukup bertekad. Shadow Dragon adalah produk energi negatif, dan keberadaannya hanya akan mengganggu tatanan alam semesta. Kalau begitu, aku akan menyingkirkannya. Mengangguk dengan acuh tak acuh, Xiaya memberikan kemampuan ruang waktu pada Omega Shenron di dalam sangkar. Kemampuan, Annihilate, God of Time tidak diperlukan untuk menghadapi seseorang seperti Omega Shenron. Annihilate, miliknya sendiri sudah cukup. Cahaya putih keperakan berkilauan melintas di kehampaan dan berubah menjadi bola air. Omega Shenron bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan dan hancur menjadi bubuk karena ruang yang runtuh dan menghilang. Setelah Omega Shenron benar-benar musnah, Goku dan Vegeta mengeluarkan kacang Senzu dan memakannya, dengan sedih melihat kota yang hancur karena energi destruktif. Pertempuran akhirnya berakhir. Jika bukan karena kalian muncul tepat waktu, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Mereka masih merasa sedikit takut ketika memikirkannya. Jika bukan karena Xiaya dan dia yang memblokir serangan Omega Shenron pada saat kritis, mereka semua akan mati. Xiaya terkekeh. Mengetahui alur ceritanya, dia mengerti bahwa meskipun dia dan Kusu tidak muncul, naga bintang satu yang jahat pada akhirnya akan dimusnahkan oleh Goku dengan bantuan bom roh, tetapi pada saat itu Goku harus menelan bola naga dan bergabung dengan Shenron, menyebabkan dia meninggalkan dunia ini sepenuhnya. Karena intervensinya, Goku kehilangan kesempatan untuk bergabung dengan Shenron, dan tidak akan meninggalkan dunia ini untuk waktu yang singkat. Sulit untuk mengatakan apakah itu untung atau rugi, tapi setidaknya pengalaman berpisah dengan kerabat bisa dihindari. Pada akhirnya, naga bayangan ini tercipta dari penggunaan bola naga yang berlebihan. Setiap set bola naga memiliki batasnya. Jika energi negatif yang dihasilkan dari penggunaannya yang berlebihan melebihi kemampuan pemurnian penciptanya, maka energi negatif tersebut akan terlepas dan akan mengancam stabilitas dunia. Sekarang bola naga bumi telah menghilang bersama dengan naga bayangan, menurutku bola naga tidak diperlukan lagi di bumi. Ya, legenda bola naga berakhir di sini. Goku menghela nafas. Legenda bola naga yang telah bertahan selama ratusan tahun telah hilang sama sekali saat ini. Selain bola naga planet Namek yang diizinkan untuk digunakan di alam semesta dan bola naga yang diubah oleh Xiaya, tidak ada lagi set ketiga. Setelah ini adalah pekerjaan rekonstruksi bumi. Bahkan dengan teknologi bumi saat ini, membangun kembali bumi merupakan proyek besar. Gunung palsu, semua prajurit berkumpul. Setelah mengalami pertempuran ini, bumi akhirnya mengantarkan kedamaian. Xiaya, gadis di sebelahmu sangat kuat. Bahkan jika kita semua bersama-sama, kita tidak bisa mengalahkannya. Saat pesta minum, Krilin datang dengan segelas bir. Mabuk, wajahnya merah dan langkahnya tidak stabil. Xiaya menyesap anggurnya dan berkata, tentu saja, kekuatan Kusu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan milikku. Sangat kuat. Sayangnya, saya tidak berlatih seni bela diri lagi, jika tidak, saya pasti akan meminta bimbingan Anda berdua. Rambut Krilin berubah sedikit abu-abu. Ngomong-ngomong, dia sudah berusia 50-an dan tidak bisa penuh semangat juang seperti ketika dia masih muda. Saat ini, dia hanya ingin menjalani kehidupan yang damai. Xiaya terkekeh, bumi memiliki Goku dan yang lainnya untuk melindunginya, dan orang saya tidak pernah mengendur. Benar, aku tidak bisa membandingkannya dengan mereka. Bab 706, Dewa Tingkat Tinggi. Saat itu sudah larut pagi dan matahari bersinar terang. Gunung palsu jauh dari kota metropolitan, sehingga udaranya dipenuhi aura alam. Ketenangan pedesaan sangat kontras dengan hiruk-pikuk kota metropolitan. Selama jamuan makan kemarin, semua orang merayakannya tanpa terkendali sehingga ketika mereka bangun di pagi hari, kepala mereka sangat sakit. Goku memegangi kepalanya saat dia berjalan ke halaman sambil bergoyang, dan kebetulan melihat Xiaya duduk bersila di atas batu tinggi yang menonjol. Tak jauh dari situ, malaikat Kusu kecil sedang menggendongnya sambil duduk di bangku sambil memperhatikan dengan tenang.
Hei Xiaya, kamu mulai berlatih sepagi ini. Goku datang dan menyapa. Kusu tidak menoleh ke belakang saat dia melirik Goku dari sudut matanya dan berkata, tolong jangan ganggu latihan Xiaya sama. Maaf. Goku meminta maaf berulang kali dan bertanya dengan suara rendah, apa yang dia latih, saya tidak dapat memahaminya. Goku di dunia ini sedikit berbeda dengan Goku di Universe 7, namun kepribadian mereka mirip. Kusu menatap Goku dengan serius dan kemudian berkata, Xiaya sama adalah ahli alam ilahi tingkat ketiga, tetapi tanpa berlatih keras, akan memakan waktu lama jika dia ingin mencapai alam ilahi tingkat keempat, dan untuk beberapa alasan tertentu, Xiaya sama harus mencapai level keempat secepat mungkin, jadi ini berpacu dengan waktu. Hahaha, aku masih belum mengerti. Goku sepertinya hanya setengah mengerti sambil tertawa. Dia tahu tentang alam ilahi. Xiaya telah menyebutkannya kepadanya sebelumnya, sepertinya ini jalan yang berbeda dari Super Saiyan 4. Dia ingat bahwa Dewa Super Saiyan sedikit lebih kuat daripada Super Saiyan 4. Sekarang, meskipun Super Saiyan 4 milik Goku telah meningkat, Xiaya pasti menjadi lebih kuat. Memikirkan hal ini, Goku berniat ingin berdebat dengan Xiaya. Merasakan semangat juang yang memancar dari Goku, Kusu meliriknya sekilas dan berkata dengan acuh tak acuh, sebaiknya lupakan pertarungan melawan Xiaya sama, atau kamu akan menerima kejutan besar. Sudah ada perbedaan yang cukup besar di antara kalian. Ada perbedaan besar antara alam ilahi tingkat pertama dan ketiga. Mata Goku membelalak tak percaya, tidak mungkin, apakah perbedaannya begitu besar? Ini seperti perbedaan antara langit dan bumi. Kusu terlihat serius. Malaikat di alam ilahi tingkat keempat bisa langsung membunuh dewa penghancur tingkat ketiga, dan sama halnya, sangat mudah bagi dewa penghancur untuk mengalahkan dewa Super Saiyan. Goku menggigit lidahnya dan memikirkan pertarungan dengan Omega Shenron, dan tiba-tiba berkata, jika aku bergabung dengan Vegeta, apakah ada harapan untuk mengalahkan Xiaya? Kusu menggelengkan kepalanya dengan dingin dan menjawab dengan sangat tegas, tidak mungkin, saya telah menonton Gogeta, dan kekuatan penghancurnya mungkin berada di puncak alam ilahi tingkat kedua, tetapi masih ada perbedaan besar dari Xiaya sama. Selain itu, alam ilahi yang mendalam berbeda dari gaya bertarung kasar Anda. Jadi, perbedaan di antara mereka mungkin semakin besar. Oh, jadi ada perbedaan yang sangat besar. Goku sedikit terkejut, tapi dia bukanlah orang yang mudah mengaku kalah. Karena dia tahu bahwa Xiaya jauh lebih kuat darinya, maka dia tentu saja harus bekerja lebih keras. Saat ini, Xiaya menyelesaikan latihannya dan tersenyum, jika Goku terus berlatih, dia mungkin bisa mencapai level yang lebih tinggi. Kusu, kamu tidak bisa begitu saja menggunakan klasifikasi alam ilahi untuk seniman bela diri alam naga. Di atas Super Saiyan 4, pasti ada Super Saiyan 5, atau sesuatu yang lebih tinggi lagi. Sebenarnya, Gogeta berambut merah seharusnya melampaui domain Super Saiyan 4. Ya, Xiaya sama, kata Kusu sambil sedikit bangkit dari bangku cadangan. Hahaha, itu pasti. Goku sangat terdorong dan tertawa terbahak-bahak. Saat itu, Vegeta juga datang ke halaman dan mendengar percakapan antara Goku dan Xiaya, dan menyadari betapa kuatnya Xiaya dibandingkan dengan mereka. Setelah tertegun beberapa saat, harga dirinya meledak, aku juga tidak akan mengaku kalah. Saya pasti akan menjadi orang pertama yang mencapai Super Saiyan 5. Goku sudah selangkah lebih maju dalam mencapai Super Saiyan 4, tapi untuk Super Saiyan 5 berikutnya, bagaimana dia bisa menyerah? Jika dia kalah lagi, dia akan kehilangan muka sebagai pangeran. Beruntung juga bahwa dunia galaksi memiliki persyaratan kekuatan fisik yang sangat rendah. Sebaliknya, dengan usia Goku dan Vegeta, meskipun masa remaja Saiyan lebih lama dibandingkan penduduk bumi, pada akhirnya mereka tidak lagi muda. Jika mereka tidak mencapai terobosan sebelum tubuhnya melemah, peluangnya di masa depan akan semakin kecil. Tiba-tiba, sosok buram muncul di halaman dan dua sosok lagi muncul. Xiaya dapat melihat bahwa itu adalah Kai tertinggi dan Kibito yang lama. Begitu mereka muncul, mereka bersujud di depan Kusu dan menyapa dengan hormat, saya tidak tahu bahwa ada dewa tingkat tinggi di sini. Kami menyambut Anda atas nama dunia suci Kai. Kusu mengerucutkan bibirnya dan menatap dua orang di depannya dengan kilatan cahaya di matanya. Kedua orang ini dikatakan sebagai Kai tertinggi, namun tingkat dimensi mereka hanya sebatas kekuatan Grand Kai, yang mungkin disebabkan oleh besarnya dunia galaksi. Bagaimanapun, Galactic World bukanlah universe 7 dari multiverse. Meskipun orang-orangnya terlihat sangat mirip, status mereka berbeda. Kamu adalah Kai tertinggi di alam semesta ini. Ya, sebelumnya kami tidak sopan jika bertindak lancang. Kai tertinggi yang lama dengan cepat meminta maaf, wajahnya yang keriput dengan hati-hati mengamati dewa tingkat tinggi di depannya. Kusu melambaikan tangannya dengan santai dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa, kamu juga dewa yang melindungi satu wilayah di alam semesta. Meskipun Anda bukan dewa pencipta, tugas Anda sangat mirip dengan tugas saya. Tidak ada yang seperti dewa penghancur dan dewa penciptaan di dunia galaksi. Meskipun Kai tertinggi di hadapannya disebut Kai tertinggi, ia biasanya hanya menjaga ketertiban alam semesta dan tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan hak dewa pencipta. Bolehkah aku bertanya dari mana kami sama berasal? Kai tertinggi lama bertanya tentang keraguan di hatinya. Saat dia melihat Kusu dengan matanya sendiri, dia sudah merasakan aura dewa yang luas dan tiada taraf dari tubuhnya. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah dewa tingkat tinggi yang istimewa. Apalagi dari tubuh Xiaya, dia juga merasakan aura misterius. Jadi, dia sangat ingin tahu asal-usul mereka.
Kami, datang dari multiverse. Tentu saja Anda belum perlu mengetahui apa itu multiverse. Singkatnya, ini mirip dengan alam nagamu. Alam naga, Kai tertinggi lama ragu-ragu untuk beberapa saat, agak tidak yakin. Mereka juga tidak tahu apa itu alam naga. Maka Kusu segera menjelaskan kepada mereka konsep alam naga yang baru saja dia pelajari, padahal dia sendiri tidak tahu banyak tentang alam naga. Setelah penjelasan Kusu, Kai tertinggi dan Kibito yang lama tiba-tiba menyadari dan berseru pada luasnya alam semesta. Ternyata dunia seperti mereka hanyalah salah satu dari sekian banyak dunia di alam naga. Dan multiverse adalah dunia yang sangat besar yang sebanding dengan alam naga. Dan di hadapan Anda adalah Siaya Sama, Dewa Penghancur Alam Semesta 10 di multiverse, yang mendominasi seluruh alam semesta 10, dan saya adalah malaikat alam semesta 10. Alam semesta 10 adalah dunia yang memiliki puluhan ribu galaksi yang sangat besar. Alam semesta sebesar ini, hanya ada 12 di multiverse. Kusu dengan sungguh-sungguh memperkenalkan Siaya, suaranya mengandung kebanggaan. Kai tertinggi yang lama terkejut. Baru kemudian dia menyadari bahwa Siaya memiliki asal-usul yang luar biasa. Alam semesta terdiri dari puluhan ribu galaksi, seberapa besarkah ini? Sebagai dewa yang bertanggung jawab atas seluruh alam semesta 10, identitas Siaya sungguh mulia. Jadi, Siaya Sama memiliki identitas seperti itu. Kai tertinggi dan Kibito yang lama menjadi agak pendiam. Siaya tersenyum tipis dan menatap Kusu. Apakah dia perlu menggunakan identitasnya untuk menakut-nakuti Kai tertinggi dan yang lainnya? Tapi kenapa dia merasa senang saat melihat ekspresi mereka? Aku menjadi terlalu sombong. Babak 707, kembali ke alam naga. Hei Siaya, alam naga apa yang kamu sebutkan tadi? Apakah ada banyak ahli di sana? Goku mendengarkan dengan tenang karena dia tidak peduli dengan identitas Siaya tetapi menjadi tertarik pada alam naga. Di sampingnya, Vegeta juga menajamkan telinganya untuk mendengarkan. Siaya mengangguk dan berkata, alam naga adalah dunia atasmu. Tentu saja, ia memiliki banyak ahli, dan banyak orang yang jauh lebih berkuasa dari Anda. Kamu seharusnya memenuhi syarat untuk memasukinya karena kontribusimu dalam mengalahkan Shadow Dragon, tapi karena Omega Shenron akhirnya mati di bawah tanganku, kamu tidak menerima panggilan dari Dragon Realm. Jadi, ada banyak sekali ahlinya. Awalnya Goku terkejut tapi kemudian dia menjadi kecewa, jika kita belum menerima panggilan, apakah itu berarti kita tidak punya kesempatan untuk pergi ke sana? Siaya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sebaliknya Kusulah yang berbicara, bukannya tidak ada artinya jika kamu ingin pergi ke alam naga. Kekuatan Anda dapat dianggap sebagai salah satu ahli terbaik di alam naga. Aturan alam naga tidak mengecualikan ahli dari dunia bawah untuk masuk, selama Anda bisa menemukan cara, Anda bisa memasuki alam naga untuk berlatih. Petik 2. Mendengar hal tersebut, Goku langsung bertanya, kalau begitu, apakah kamu punya sarana? Tentu saja, Siaya Sama dapat melakukan perjalanan antar dunia yang berbeda. Otoritas Kusu dalam melintasi dunia tidak bisa dibandingkan dengan Siaya. Dewa waktu berada di bawah sistem alam waktu dan dapat mengabaikan hambatan dimensi sampai batas tertentu. Mendengar ini, Goku dan Vegeta menatap Siaya dengan mata penuh harap. Siaya tersenyum tenang dan berkata, tunggu beberapa hari, kamu harus mengasah kemampuanmu sendiri terlebih dahulu, lalu aku akan membawamu ke alam naga. Para ahli di sana berasal dari dunia berbeda, jika keterampilanmu tidak bagus, kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri di alam naga. Meskipun Siaya tahu bahwa ahli Super Saiyan 4 jarang ditemukan di alam naga, dia hanya sedikit mengenal wilayah naga timur dan tidak yakin berapa banyak ahli yang ada di seluruh alam naga. Setelah menerima jaminan Siaya, Goku menjadi energi dan dengan bersemangat menyeret Vegeta untuk berlatih. Vegeta mendengus tidak senang tetapi menyetujui. Melihat Goku dan Vegeta pergi, Siaya melirik Kai tertinggi yang lama dan kemudian menyuruh mereka kembali ke dunia suci Kai. Beberapa hari kemudian, Siaya membawa Kusu saat mereka melakukan perjalanan melintasi bumi, dan setelah menikmati pemandangan indah di sini, mereka tiba di Gunung Palsu sesuai kesepakatan. Saat ini, Goku dan Vegeta sudah sepenuhnya siap, dan mereka menantikan pengalaman yang akan datang. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Super 17, dia juga memenuhi syarat untuk memasuki alam naga dengan kekuatannya. Melihat sekeliling, dia tidak melihat Super 17. 17 tidak punya niat meninggalkan bumi, jelas Krillin. Begitu, yang ada hanya Goku dan Vegeta. Juga tidak mudah untuk membawa begitu banyak orang. Orang lain seperti Gohan, Goten, Del tidak memenuhi syarat untuk memasuki alam naga, dan Siaya juga tidak bermaksud menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Jadi, 2 orang saja sudah cukup. Kakek, kapan kamu akan kembali? Tanya Pan enggan berpisah dengannya. Mungkin 1 atau 2 tahun, Goku tidak tahu harus berkata apa, tidak ada yang yakin bagaimana pelatihannya akan berjalan. Kemudian mereka mengucapkan selamat tinggal pada Goku dan Vegeta. Siaya meminta semua orang mundur agak jauh, dan kemudian menggunakan kemampuan ruang waktu untuk membawa Goku dan Vegeta ke alam naga. Setelah menjadi Dewa Waktu, Siaya menjadi lebih ahli dalam menggunakan kemampuan ruang waktu, dan sekarang, dengan kemampuannya sendiri, dia dapat dengan bebas memasuki alam naga. Saat aura besar melintas, sosok Siaya, Kusu, Goku, dan Vegeta menghilang dari Gunung Palsu. Melalui lapisan penghalang, mereka melepaskan diri dari penghalang alam semesta dunia galaksi dan memasuki terowongan ruang waktu yang ilusi.
Karena dunia galaksi berada di alam naga, lebih mudah memasuki alam naga daripada meninggalkan multiverse. Hampir dalam sekejap mata, mereka melewati terowongan ruang waktu dan memasuki benua tempat alam naga berada. Goku hanya merasakan kilatan cahaya terang di depan matanya dan hutan lebat hijau muncul di hadapannya. Pada saat yang sama, kekuatan pengikat yang kuat ditransmisikan melalui ruang angkasa, dan seperti belenggu, membuatnya sulit untuk dipindahkan. Goku bergidik dan berseru, penindasan di sini sangat kuat, saya tidak bisa menggunakan kekuatan penuh saya. Siaya tersenyum dan berkata, benua alam naga dibagi menjadi 7 wilayah dengan pegunungan tengah sebagai pusatnya. Kita sekarang berada di wilayah naga timur, yang penguasanya adalah Dewa Naga Bintang 4. Di benua ini, semakin dekat Anda ke Istana Dewa Naga, semakin kuat penindasannya, dan ketika seseorang mendekati Istana Dewa Naga, bahkan Super Saiyan 3 hanya akan setara dengan prajurit biasa di bumi. Goku mengangguk. Jika dia tidak bisa berubah menjadi Super Saiyan saat ini, dia tidak akan mampu mengalahkan anak bumi sekalipun. Ruang di sini sangat stabil. Super Saiyan 3 hanya dapat mengerahkan kekuatan sekitar 1 atau 200 kekuatan pertempuran dan bahkan Super Saiyan 4 hanya memiliki sekitar 1000 kekuatan pertempuran. Vegeta mencoba menggunakan energinya untuk berubah menjadi Super Saiyan 4, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak terlalu kuat dibandingkan saat dia bersama Raditz dan hanya bisa menghela nafas. Ini karena setiap wilayah naga ditindas oleh Dewa Naga. Di bawah tekanan Dewa Naga, kamu hanya bisa berbuat banyak. Kusu membuka jalan ke depan, menghilangkan segala rintangan di sepanjang jalan. Karena ia juga berada di alam ilahi tingkat keempat, Dewa Naga Bintang 4 memiliki kemampuan untuk menekan semua ahli. Sebagai perbandingan, Kusu masih sangat muda. Tidak lama kemudian, setelah melewati hutan lebat, mereka sampai di sekitar Istana Dewa Naga. Di sini, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan berbeda-beda dapat dirasakan. Ayo pergi, aku akan mengajakmu menemui Dewa Naga sama Bintang 4. Dewa Naga Zalama memiliki total 7 murid, dan Dewa Naga Bintang 4 adalah salah satunya. Dia bertanggung jawab atas seluruh wilayah naga timur dan kekuatannya jauh di atas dewa penghancur. Bahkan seorang malaikat pun akan kesulitan untuk menang melawannya. Siaya memiliki kesan yang luar biasa terhadap Dewa Naga Bintang 4. Dia hanya bisa memasuki alam ilahi begitu cepat karena bimbingan Dewa Naga Bintang 4. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia berhutang budi padanya karena telah memperlakukannya dengan baik. Jadi setelah membawa Goku dan yang lainnya ke alam naga, dia pertama kali pergi mengunjungi Dewa Naga Bintang 4. Dan secara sepintas, dia juga dapat mengatur pengaturan pelatihan untuk Goku dan Vegeta, yang memerlukan izin dari Dewa Naga Bintang 4. Berjalan ke depan, melihat Goku dan Vegeta tidak mengetahui kehebatan Dewa Naga, Kusu menjelaskan, ada 8 Dewa Naga di alam naga, di mana Dewa Naga Zalama Sama adalah pencipta alam naga dan memiliki era, melampaui kekuatan. Di bawah Zalama Sama, ada 7 murid yang masing-masing adalah Dewa Naga yang luar biasa. Mereka adalah makhluk yang sangat kuno. Dapat dikatakan bahwa kekuatan utama alam naga dikumpulkan pada beberapa Dewa Naga. Goku belum pernah mendengar informasi orang dalam tentang dewa sebelumnya, tapi sekarang dia tahu bahwa sumber bola naga di dunianya berasal dari alam naga. Tidak lama kemudian, mereka sampai di jantung istana Dewa Naga. Masuk, suara yang agung, nyaring, sakral, dan perkasa bergema di seluruh istana. Siaya membawa mereka ke istana dan melihat Dewa Naga Bintang 4 raksasa di dalamnya. Lama tidak bertemu Saiyan dan malaikat kecil multiverse. Suara yang panjang dan dalam bergema sebelum tubuh Dewa Naga Bintang 4 yang tinggi seperti gunung muncul di samping Siaya dan yang lainnya. Goku menelan ludah dan mengikuti di belakang bersama Vegeta. Bab 708, Perhatian Raja Alam Semesta. Dewa Naga Sama, kuharap kamu baik-baik saja, kata Siaya sopan. Dewa Naga Bintang 4 meliriknya dengan setuju dan berkata, hanya dalam 8 tahun, kamu telah melangkah ke alam ilahi tingkat ketiga dari tingkat pertama. Dengan kemajuan yang begitu cepat, tidak heran jika Guru Zalama sangat menghargai Anda. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat ke arah Kusu dan tekanan meledak ke dalam istana, ras malaikat multiverse, aku sudah lama tidak melihatnya. Terakhir kali aku melihatnya, sepertinya itu adalah era Raja Putih. Dewa Naga Bintang 4 sepertinya tenggelam dalam ingatannya dan tidak berbicara lama. Kusu tahu kalau Dewa Naga di hadapannya sangat kuno. Meskipun dia juga berada di alam ilahi tingkat keempat, kekuatannya sangat dekat dengan tingkat kelima. Dengan keunggulan alam naga, kekuatan spesifiknya mungkin tidak lebih lemah dari imam besar. Kepada ahli sekuat itu, Kusu perlu menunjukkan rasa hormat, jadi dia membungkuk kepada Dewa Naga Bintang 4. Setelah itu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Dewa Naga Sama, apa maksudmu dengan Raja Putih? Hahaha, ini masalah zaman sebelumnya, kamu tidak perlu keberatan. Dewa Naga Bintang 4 berkata dengan suara yang hangat, suaranya yang menggelegar sedemikian rupa sehingga bisa membuat orang menjadi tuli dan telinga berdengung. Siaya mengangkat kepalanya untuk menatap Dewa Naga dan mencatat kata-kata santainya di benaknya. Era sebelumnya adalah era White King, dan era saat ini adalah era Zeno, lalu apakah berarti era ini juga akan berakhir? Dia tiba-tiba kembali tenang, sedikit terkejut. Jadi bisa dikatakan, Dewa Naga Bintang 4 setidaknya telah mengalami satu era. Saiyan Siaya, kamu adalah Dewa Waktu dari alam waktu dan pada saat yang sama, Dewa Penghancur Multiverse. Apakah kamu juga tertarik untuk menjadi utusan alam nagaku? Kusu cemberut,
Takut Siaya akan diburu oleh alam naga, Dewa Naga Sama, Siaya Sama adalah penguasa alam semesta 10. Ya, masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini. Guru Zalama saat ini sedang mengunjungi alam malaikat, dan masalah menjadi utusan memerlukan persetujuan dari Raja Waktu. Tapi saya pernah mendengar bahwa Raja Alam Semesta dan Raja Waktu dari alam malaikat memiliki hubungan yang baik. Jika kamu tertarik, mungkin aku bisa mengkomunikasikannya melalui Raja Semesta. Dewa Naga Bintang 4 baru setengah jalan ketika dia bertemu dengan tatapan marah Kusu, jadi dia tidak melanjutkan. Dengan batuk kering, dia menoleh untuk melihat ke arah Goku dan Vegeta, dan mata naganya yang tajam menembus mereka sepenuhnya. Dewa Naga Sama, keduanya adalah Saiyan dari dunia galaksi alam naga, dan mereka telah berlatih hingga level Super Saiyan 4, kata Siaya. Jadi kedua Saiyan ini telah mencapai Super Saiyan 4. Super Saiyan 4, itu setara dengan alam ilahi tingkat pertama, kan? Oh, mereka juga mengalahkan beberapa naga bayangan, mata Dewa Naga Bintang 4 menembus ruang dan waktu, melewati dimensi, dan melihat pengalaman Goku dan Vegeta. Kalian berdua ingin berlatih di alam naga. Ya, tolong bantu kami. Goku meminta. Dewa Naga Bintang 4 mempertimbangkan sejenak, lalu mengangguk, karena kamu adalah ahli yang kuat di bawah sistem alam naga, kamu seharusnya bisa berlatih di alam naga. Setelah mengatakan itu, dua sinar cahaya keemasan keluar dari ujung jari Dewa Naga dan tenggelam ke dada Goku dan Vegeta. Segera, cahaya keemasan bermekaran, dan pola skala emas muncul di dahi mereka. Ini adalah segel alam naga, dan dengan itu, kamu dapat memilih untuk kembali ke duniamu kapan saja. Terima kasih. Mereka berpindah-pindah beberapa kali tetapi tidak merasakan sesuatu yang aneh dengan tubuh mereka. Selanjutnya, Dewa Naga Bintang 4 menjelaskan beberapa hal lagi kepada mereka. Siaya mengangguk ke arah mereka dan membiarkan mereka pergi ke benua untuk pelatihan. Melihat ini, Goku tersenyum dan meninggalkan istana Dewa Naga bersama Vegeta. Arena yang mereka lihat di sepanjang jalan sudah membuat mereka gatal untuk maju dan bertarung. Setelah Goku dan Vegeta pergi, Dewa Naga Bintang 4 berkata kepada Siaya, kamu juga harus berlatih di sini sebentar. Saya tahu bahwa akan jauh lebih sulit bagi Anda, Dewa Waktu, untuk memasuki alam ilahi tingkat keempat dibandingkan dengan dewa lainnya. Sepertinya Anda ingin menyatu dengan seluruh diri Anda yang lain di alam semesta paralel. Siaya mengangguk. Jika seseorang ingin mencapai Dewa Waktu tingkat keempat, mereka harus menjadi satu-satunya di seluruh dunia dan menyatukan tubuh dan jiwa, yang telah membingungkan banyak ahli. Untungnya, Siaya sangat beruntung, masalah ini tidak ada baginya untuk saat ini, jadi dia perlu memanfaatkan kesempatan langka ini untuk maju ke alam ilahi tingkat keempat sebelum multiverse terpecah lagi. Kusu bertanya, apakah Dewa Naga Sama punya cara agar Siaya Sama bisa maju dengan cepat? Dewa Naga Bintang 4 menggelengkan kepalanya, tidak, ini membutuhkan usaha kita sendiri, tetapi Dewa Naga kita memiliki kekuatan ajaib, yang mungkin berguna sehubungan dengan alam ilahi tingkat kelima. Kusu mengangguk kecewa, dewa hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri jika ingin maju. Seperti lusinan dewa penghancur di multiverse, masing-masing dari mereka telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak satupun dari mereka yang mencapai alam ilahi tingkat keempat. Dari sudut pandang ini, Siaya telah mencapai kemajuan terbesar. Kemudian, Siaya berkonsultasi dengan Dewa Naga tentang banyak hal tentang pelatihan, banyak di antaranya bahkan Kusu tidak bisa menjelaskannya. Melalui penjelasan Dewa Naga Bintang 4, Siaya merasakan banyak kebingungannya tiba-tiba menjadi jelas dan wilayahnya meningkat. Pada akhirnya, Dewa Naga Bintang 4 bertanya lagi, kamu benar-benar tidak berencana datang ke alam naga untuk mengambil posisi. Siaya hanya tersenyum, lalu diseret keluar istana oleh Kusu. Setelah Siaya pergi, Dewa Naga Bintang 4 diam-diam menutup matanya dan bola naga besar di istana menyala, dan suara keras terdengar. Yang keempat, Dewa Waktu telah memasuki wilayahmu. Aku sudah bertemu dengannya. Dia telah mencapai alam ilahi tingkat ketiga. Dia sangat cepat, seperti yang diharapkan dari bakat yang dihargai oleh guru. Saya mendengar Guru Zalama menyebutkannya sebelumnya, tampaknya Raja Alam Semesta Sama dari alam malaikat juga memperhatikannya dan dia bermaksud untuk melatihnya. Raja Alam Semesta Sama, Dewa Naga Bintang 4 tertegun beberapa saat, tidak setenang sebelumnya. Diketahui bahwa Raja Alam Semesta adalah makhluk transenden, yang berada di atas segala dewa. Sebagai salah satu dari sedikit raja yang telah melampaui zaman tersebut, dikatakan bahwa dia adalah tokoh besar dari zaman yang sama dengan Raja Waktu, dan terdapat hubungan yang erat antara keduanya. Belum lagi Universe King juga merupakan ahli kelas atas yang bertanggung jawab atas alam malaikat. Dia memiliki otoritas yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Raja Waktu dari alam waktu dan Dewa Naga Zalama dari alam naga. Alam malaikat adalah tempat terakhir semua makhluk hidup. Setelah setiap era berakhir, semua malaikat akan kembali ke alam malaikat. Kemudian di awal era berikutnya, alam malaikat akan mengirimkan malaikat dalam jumlah yang sesuai untuk memasuki era baru. Dapat dikatakan bahwa alam malaikat adalah tempat dengan ahli terbanyak di seluruh dunia. Tentu saja, sebagai penguasa alam malaikat, Raja Semesta secara alami memiliki pandangan jauh ke depan. Mereka yang dapat dihargai olehnya, tanpa kecuali, adalah orang-orang yang berbakat dan cerdas. Saiyan Siaya mampu menembus alam ilahi tingkat ketiga dengan begitu cepat, bisa dikatakan dia memang berbakat dan cerdas. Jadi, Raja Semesta Sama sangat memperhatikannya. Luar biasa,
Betapa keutamaan dan kemampuan yang dimiliki Siaya hingga menarik perhatian Raja Waktu, Raja Alam Semesta, dan Guru Zalama. Bahkan Raja Putih saat itu tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Dewa Naga Bintang 4 tidak bisa tidak kagum, dan dia juga iri dengan perlakuan semacam ini. Tiga tua, apakah Saiyan Siaya itu memiliki latar belakang lain? Tanya Dewa Naga Bintang 4. Orang yang berkomunikasi dengan Dewa Naga Bintang 4 adalah Dewa Naga Bintang 3 yang bertanggung jawab atas wilayah naga lain, seorang ahli di alam ilahi tingkat kelima dan yang kekuatannya sebanding dengan imam besar dan pejabat langit agung. Tidak, dia adalah seorang Saiyan yang sangat biasa. Tidak ada yang aneh dengan lintasan pertumbuhannya, dan sepertinya dia juga tidak melakukan banyak petualangan, tapi dia masih berkembang pesat. Ini sungguh aneh. Mempelajari proses pertumbuhan Siaya, Dewa Naga Bintang 3 tidak melihat sesuatu yang aneh darinya. Itu sangat biasa dan sepertinya dia tidak mengalami pertemuan yang ajaib. Sepertinya bisa direproduksi, tapi tetap saja, orang lain mungkin tidak bisa mencapai ketinggian Siaya. Kalau begitu awasi saja dia dengan tenang, karena Guru Zalama pun tidak ikut campur, kita juga tidak boleh ikut campur, kata Dewa Naga Bintang 4. Biarkan saja dulu. Dewa Naga Bintang 3 memutuskan komunikasi, dan seluruh istana naga yang menjulang tinggi menjadi sunyi, hanya cahaya keemasan terang yang menerangi aula kosong. Bab 709, Ilmuwan Wanita Android 21. Di jalan yang ramai dengan orang-orang, Goku dan Vegeta bergerak melewati kerumunan dengan penuh semangat. Meski banyak orang di sekitar mereka yang tidak sekuat mereka, berjalan di jalanan yang dipenuhi orang-orang kuat memberikan perasaan yang sangat berbeda. Itu benar-benar menenangkan tidak seperti saat di bumi. Menatap arena yang ramai di kejauhan, Goku mendekat tanpa ragu-ragu. Di sisi lain, sebagai orang yang mandiri, Vegeta mendengus dan berpisah dari Goku, mencari tempat latihannya sendiri. Kakarot, mari kita lihat siapa yang lebih kuat setelah 1 tahun. Pegunungan yang menjulang tinggi di benua alam naga, dekat pegunungan tengah. Terletak di atas kolam, Siaya sedang duduk bersila di atas balok batu kapur sambil menghadap sungai yang bergejolak. Tanaman hijau di sekitarnya tumbuh subur, dan bunga berwarna-warni beterbangan tertiup angin. Angin sepoi-sepoi bertiup membawa uap air lembab yang mengembun menjadi tetesan cairan di ujung rambutnya. Siaya sama, bagian terdalam dari alam ilahi tingkat ketiga adalah memahami ritme alam dan menyingkirkan keterbatasan tubuh, suara keras dan jelas kusu terdengar di samping telinganya. Ketika manusia memasuki alam ilahi, pertama-tama mereka harus menghilangkan batasan pada tubuh fana dan sepenuhnya menghilangkan aura mereka. Demikian pula, ketika para dewa telah berlatih sampai tingkat tertentu, tubuh ketuhanan mereka juga akan berubah menjadi sebuah batasan. Saat ini, mereka perlu memahami hukum tingkat yang lebih tinggi. Whis sering menginstruksikan Siling dan Miers untuk melepaskan kendali atas tubuh mereka dan membiarkan mereka bergerak mengikuti keinginan hati mereka selama pertempuran. Ini sebenarnya adalah ritme alami, semacam pertarungan tanpa berpikir tanpa emosi dan keheningan, dan merupakan level yang sangat mendalam. Berbeda dengan cara Pak Popo yang mengajarinya merasakan lingkungan sekitar bersama Ki. Pada akhirnya, seni bela diri bumi hanyalah sebuah aspek misterius di mana mereka sedikit mengeksplorasi aura. Mengamati keadaan sekitar dengan mata telanjang tentunya tidak seindah mengamati dengan Ki, karena dalam pengamatan dengan mata telanjang terdapat titik buta, dan tidak ada penginderaan aura yang menyeluruh. Menyingkirkan dengan mata telanjang adalah kemajuan besar. Namun ketika Anda mencapai alam ilahi, aura penginderaan juga akan kehilangan efeknya. Saat ini, Anda tidak dapat lagi melanjutkan sesuai metode pelatihan sebelumnya. Pelatihan para dewa mulai bergerak ke arah naluri ultra otonom dan kesempurnaan serta menyingkirkan keterbatasan tubuh. Ini mungkin terlihat sangat mirip dengan penginderaan aura, tetapi esensinya sangat berbeda. Di antara semua dewa penghancur, hanya ada sedikit orang yang benar-benar mencapai autonomous ultra instinct. Bahkan dewa penghancur virus baru saja memulai di area ini dan tidak dapat menggunakannya dengan terampil. Tentu saja, sangat sedikit malaikat yang tahu bagaimana cara mengajar orang untuk menggunakan kemampuan ini. Whis dan Vados mengetahuinya, dan Kusu juga tahu sedikit, tapi kalau soal mengajar, Kusu tidak tahu banyak. Siaya memahami alam dengan tenang, mencoba memahami situasi luar melalui tubuhnya. Lambat laun, tubuh Siaya mulai memancarkan cahaya terang yang berkilauan, dan pikirannya perlahan tenggelam ke dalam tubuhnya. Saat ini, Siaya seperti ikan yang ceria. Bahkan tanpa mata dan auranya, dia bisa merasakan perubahan di dunia luar. Benar, seperti ini. Jika Siaya sama melanjutkan, dia pasti bisa memahami ultra insting. Kusu tersenyum. Ini adalah langkah maju yang besar untuk alam ilahi tingkat ketiga. Saat ini di alam semesta 7 multiverse, di suatu tempat di galaksi Bima Sakti. Sebuah benda berbentuk belah ketupat sedang bergerak melintasi angkasa. Di dalam laboratorium yang sunyi, seorang wanita dengan rambut coklat acak-acakan masuk ke kabin eksperimen dengan jas lab putih dan menulis serta menggambar pada laporan pengujian dengan pena, mencatat perkembangan setiap subjek eksperimen. Dengan suara, ding palka logam terbuka. Wanita berambut coklat itu berhenti di depan kabin eksperimen transparan berbentuk tong vertikal dan dengan cermat mengamati subjek di dalamnya, lalu mengeluarkan buku catatan untuk mulai mencatat data. Di dalam kabin eksperimen transparan ada seorang wanita dengan rambut oranye, dan kulit biru lautnya tampak terbenam seluruhnya dalam suatu larutan. Sungguh mengejutkan Zhang Ya yang telah hilang selama lebih dari setahun.
Apakah tubuhnya sudah mengecil? Tampaknya menjadi sedikit lebih kecil, wanita berambut coklat itu membalik-balik laporan dengan bingung dan menemukan data dari pengukuran terakhir. Memang benar, dia menyusut sedikit. Hei, Zhang Ya, bisakah kamu mendengarku? Gululu. Gelembung muncul di kabin eksperimen saat Zhang Ya membuka matanya. Mata birunya yang biru menatap ke arah wanita berambut coklat dan suara merdu terdengar melalui radio, aku bisa mendengarmu. Apa yang terjadi? Android 21. Wanita berambut coklat bernama Android 21 memandang Zhang Ya, bagaimana perasaanmu? Apakah kekuatanmu meningkat? Zhang Ya merasakan perubahan di tubuhnya saat gelombang energi menyapu tubuhnya dan menegaskan, saya menjadi sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Oh, tidak apa-apa kalau begitu. Android 21 menggigit ujung pena dan tidak mempermasalahkan kolom ketinggian, dan terus menguji data lainnya. Untuk membicarakan pertemuan Android 21 dengan Zhang Ya, kita harus kembali ke tahun lalu. Zhang Ya menjelajahi alam semesta sendirian di pesawat luar angkasa. Saat mulai bosan, kebetulan ia bertemu dengan Android 21 yang sedang mencari bahan percobaan. Saat itu, Android 21 diam-diam menyerang Zhang Ya. Setelah pesawat luar angkasanya diledakkan oleh Android 21, Zhang Ya yang marah menerobos benteng luar angkasa berbentuk belah ketupat dan Android 21 harus secara pribadi mengambil tindakan untuk menekannya. Saat itu, Zhang Ya menemukan bahwa wanita cantik berambut coklat itu tampak agak mirip dengan planet Hongshan 18. Oh, wajahnya persis seperti umur 18 tahun. Anda tahu, Zhang Ya dan 18 adalah musuh bebuyutan, dan mereka tidak bisa bertoleransi untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, Zhang Ya semakin marah ketika melihat Android 21 agak mirip dengan 18. Namun tidak ada gunanya marah karena dia bukan tandingan Android 21 dan ditangkap olehnya sebagai bahan percobaan. Belakangan Zhang Ya mengetahui bahwa wanita bernama Android 21 itu berasal dari bumi dan telah meninggalkan bumi selama beberapa tahun. Menurut penuturannya sendiri, dia pernah membantu seorang pria bernama Dr. Gero untuk meneliti beberapa Android dan meninggalkan beberapa data untuknya, lalu setelah meninggalkan bumi, dia juga mengubah dirinya menjadi Android. Setelah mengetahui kebenaran masalah tersebut, Zhang Ya semakin marah. Jadi, 18 diubah olehnya. Selama kamu mengizinkan aku mempelajarimu, aku bisa membuatmu lebih kuat. Android 21 berkata dengan persuasif. Oke, tapi kamu harus membuatku lebih kuat. Zhang Ya setuju setelah memikirkannya. Bukankah dia keluar dari planet Hongshan hanya untuk mencari cara agar dirinya lebih kuat? Meskipun ilmuwan wanita ini kelihatannya tidak terlalu baik, dia seharusnya masih mampu, jika tidak, dia tidak akan mampu mengubah Android dengan energi tak terbatas seperti 18. Mengenai apakah Android 21 berbohong padanya, Zhang Ya merasa itu sama sekali tidak perlu setelah berpikir sejenak. Bagaimanapun, Android 21 jauh lebih kuat darinya dan telah menaklukkannya dalam hitungan menit, jadi tidak perlu berbohong untuk menipunya. Jadi begitu saja, 1 tahun berlalu. Android 21 sepenuhnya memahami teknologi para pejuang kuno masyarakat Fei Daya dan kemudian memperbaikinya, meningkatkan kekuatan Zhang Ya lebih jauh lagi. Hei, Android 21, apa menurutmu aku bisa mengalahkan 18? Zhang Ya bertanya sambil tenggelam dalam kabin eksperimen. Saya tidak tahu karena saya tidak tahu seberapa kuat 18 itu. Saya ingat informasi paling awal tentang dia dan sepertinya 1,2 miliar kekuatan pertempuran. Cih, dia sudah lama melampauinya, dan sekarang dia memiliki kekuatan pertempuran puluhan miliar. Hah, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Mata Android 21 mulai bersinar, dan mata biru-biru yang sama seperti 18 menunjukkan tampilan yang penasaran. Siapa tahu, setelah mengikuti Xiaya, wanita itu mulai menjadi lebih kuat. Saat dia mengatakan itu, Zhang Ya menjadi putus asa. Kenapa dia tidak bisa menjadi lebih kuat? Meski telah membuat terobosan dengan bantuan masyarakat Fei Daya, dibandingkan dengan 18 tahun, ia masih tertinggal terlalu jauh. Bab 710, Sudut Gelap dari Era Sisa. Meskipun Android 17 dan 18 berhasil dibuat dengan bantuan Android 21, namun jika Android 21 harus membuat ulang Android, ia tidak akan bisa melakukannya karena diperlukan bahan khusus untuk membuat Android yang memiliki energi tak terbatas. Setelah Android 21 menyelesaikan transformasinya sendiri, semuanya telah terpakai. Jadi tidak akan ada lagi Android dengan energi tak terbatas di jagat raya ini selain ketiganya. Akan sangat bagus jika ada inti dunia, tapi material seperti ini sangat langka, dan mungkin tidak ada yang kedua di alam semesta. Android 21 menjambak rambutnya yang halus. Dari mana datangnya bahan ajaib seperti inti dunia? Ini pada dasarnya melanggar sifat fisik energi, tapi sayangnya, saya tidak dapat menemukan yang kedua. Saat ini, wajah Android 21 yang berkulit putih memerah dan matanya menatap Zhang Ya dengan tatapan berapi-api. Bio Android orang Fei Daya ini mungkin bisa memberikan bantuan untuk penelitiannya. Ngomong-ngomong, apakah orang Saiyan yang kamu sebutkan sebelumnya benar-benar sekuat itu? Android 21 mengubah topik pembicaraan dan bertanya kepada Zhang Ya tentang Saiyan. Ekspresi Zhang Ya tiba-tiba menjadi tegang dan dia memperingatkannya, hei, kamu tidak akan berpikir untuk memperhatikan Gen Saiyan, kan? Saya menyarankan Anda untuk menyerah lebih awal. Anda tidak boleh memprovokasi orang saya. Dia takut ilmuwan wanita gila ini akan memprovokasi orang saya. Saat itu, tidak ada yang bisa menyelamatkannya.
Ekspresi Android 21 membeku dan dia bertanya, itu hanya beberapa gen. Saiyan tidak akan peduli, kan? Menyerahlah sejak dini. Lebih dari 20 tahun yang lalu, sebuah peradaban bernama Big GT Star dihancurkan oleh para ahli planet Hongshan karena mereka mengincar gen Saiyan. Jangan berpikir hanya karena kamu lebih kuat dariku, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Jika beberapa ahli kuat di antara orang Saiyan ingin membunuhmu, mereka hanya perlu menggerakkan jari mereka. Zhang Ya memperingatkan dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia masih ingin mengandalkan Android 21 untuk menjadi lebih kuat dan tidak ingin dia memprovokasi Saiyan dan membuat dirinya terbunuh. Android 21 mengerutkan kening, memikirkan apa yang dikatakan Zhang Ya. Dia pernah mendengar tentang Big GT Star, tapi sudah dihancurkan. Mungkinkah orang Saiyan sangat kuat sehingga Zhang Ya pun begitu takut pada mereka? Melihat ekspresi gugupnya, sepertinya itu tidak palsu. Jadi, dia menyerah pada pemikiran untuk menangkap beberapa orang Saiyan untuk dipelajari. Lupakan saja, saya tidak akan menangkap dan meneliti mereka dengan damai. Tapi saya tidak tahu kapan akan ada hasilnya. Kemudian, dia mulai memutar otak, memikirkan cara untuk lebih meningkatkan kekuatannya dan Zhang Ya. Di luar, bintang berbentuk belah ketupat itu bergerak cepat di alam semesta, secara bertahap meninggalkan jangkauan gravitasi galaksi Bima Sakti, dan terbang menuju langit berbintang yang lebih dalam. Di galaksi tak dikenal di alam semesta 7, terdapat planet berwarna cian. Di tengah puncak gunung yang diselimuti kabut, terdapat barisan pegunungan berkelok-kelok tak berujung, menempati bagian barat daya benua. Dari kejauhan, ia tampak seperti seekor naga raksasa yang tengkurap di benua itu. Di puncak gunung, ada sebuah tempat yang disebut Istana Ruang Waktu. Seorang gadis kecil berambut perak yang lucu mengenakan jaket bergaris merah, duduk di atas tongkat ramping dan terbang di istana. Gadis kecil itu tampak sangat muda, baru berusia 4 atau 5 tahun. Tiba-tiba, loli kecil itu mengerutkan kening dan merasakan getaran hebat dari kedalaman angkasa. Dia secara ajaib mengeluarkan bola kristal dari dadanya dan dengan ringan menggigit bibirnya. Ini adalah getaran dari kedalaman ruang waktu. Mungkinkah ada jalan yang dibuka? Dia mengamati pemandangan di bola kristal. Di luar batas alam semesta, di tengah dimensi multiverse, retakan merah yang dalam dan menakutkan terbuka yang diikuti oleh lebih dari 10 retakan serupa. Itu adalah segel malaikat kegelapan. Apakah mereka berhasil melepaskan diri dari penindasan Zeno? Aneh, mereka jelas-jelas muncul sebelumnya, dari mana datangnya para malaikat kegelapan ini? Penindasan Zeno sebenarnya gagal. Petik 2. Loli kecil menjilat bibirnya dan menyingkirkan bola kristal itu. Sekarang dia telah melepaskan diri dari masa lalunya, akan lebih baik jika dia tidak terlalu terlibat dengan hal-hal yang berkaitan dengan malaikat kegelapan. Gadis kecil berambut perak ini secara mengejutkan adalah pembawa kesadaran yang dikembangkan oleh Towa, yang kini berganti nama menjadi Hawa. Dengan penghancuran total Demigra, Eve kini telah terlahir kembali. Meski ia juga menyandang gelar pengontrol ruang waktu, sebagai bayi baru lahir, ia berniat untuk sepenuhnya menghapus masa lalunya. Saat ini saya masih lemah, saya tidak bisa terlibat dengan masalah ini. Di kedalaman suatu dimensi, istana megah malaikat kegelapan. Beberapa sosok abu-abu sedang duduk di singgasana emas yang tinggi dan hanya beberapa sosok yang duduk di 18 singgasana melingkar. Mereka menonton dengan antisipasi seolah menunggu sesuatu. Tiba-tiba, terdengar ledakan keras di aula, dan selusin aura gelap muncul secara tiba-tiba. Hahaha, sungguh menghirup udara segar. Kami akhirnya keluar. Sudah bertahun-tahun sejak kami datang ke istana ini. Suara nyaring bergema di aula, dan lebih dari 10 sosok muncul di singgasana besar, selain 10 sebelumnya, tepat ada 24 orang. Berbeda dari malaikat kegelapan sebelumnya yang mengenakan jubah dewa hitam, ke-14 malaikat kegelapan baru mengenakan jubah dewa abu-abu, yang tidak terlihat umum. Di kursi utama, Lancius yang tampan memandang malaikat kegelapan yang baru tiba sambil tersenyum. Selamat datang, para senior dari zaman kuno. Mata Lancius yang mempesona menatap malaikat kegelapan berjubah abu-abu, dan senyuman muncul di wajahnya. Salah satu malaikat kegelapan Parubaya mengangguk dan berkata kepada Lancius, kamu adalah malaikat yang berada di bawah Raja Putih, kan? Hanya tersisa 10. Lancius mengangguk dan berkata, kekuatan keruntuhan era saat itu terlalu kuat, dan dengan campur tangan Zeno dan malaikat lainnya, kemudian, hanya sedikit dari kita yang tersisa, dan salah satu teman kita juga dimusnahkan oleh Zeno, beberapa waktu yang lalu. Zeno, apakah agen era ini? Malaikat kegelapan Parubaya menyentuh dagunya dan tiba-tiba mendengus. Badai meledak di seluruh langit, dan seluruh istana berguncang. Energi yang tak ada habisnya dan penuh kekerasan menyapu ke segala arah sehingga membuat segalanya menjadi sangat kacau. Lancius dengan acuh tak acuh menyaksikan malaikat kegelapan Parubaya melampiaskan amarah di dalam hatinya. Setelah sekian lama, malaikat kegelapan Parubaya menjadi tenang. Maaf, saya impulsif. Saya minta maaf karena membuat Anda tidak nyaman. Tidak perlu bersikap sopan, Yang Mulia Malaikat Agung. Kamu adalah bawahan Raja Timur. Lancius memberikan senyuman palsu. Malaikat kegelapan Parubaya itu tiba-tiba meledak karena selain melampiaskan ketidakpuasannya terhadap Zeno dan era ini, ia juga bermaksud menyatakan keberadaannya. Lancius sangat menyadari hal ini. Mereka adalah sisa malaikat kegelapan dari era berbeda, berkumpul di sini dengan tujuan berbeda di hati mereka.
Raja Putih Samamu juga mati tanpa alasan di akhir era. Ya, mungkinkah itu juga Is King Sama? Panggil aku Badis. Raja Timur Sama juga meninggal secara misterius saat itu. Wajah malaikat kegelapan Badis Parubaya tidak terlihat bagus. Terhadap raja yang telah mereka janjikan kesetiaannya, para malaikat semuanya tulus dan memiliki kesetiaan yang tak tergoyahkan. Tapi sudah terlambat untuk berkata apa-apa, mereka sekarang adalah malaikat hitam, malaikat jatuh yang dibuang oleh alam malaikat. Badis tidak memikirkan masalah ini dan berkata kepada Lancius, ceritakan tentang rencanamu, apa tujuan membebaskan kita dari penindasan zaman. Lancius mengangguk dan langsung ke intinya, saat ini, karena setiap multiverse memiliki Zeno dan malaikat pelindungnya, sangat tidak menguntungkan bagi kami untuk melaksanakan rencana penghancuran. Saya kebetulan mengetahui keberadaan Anda, jadi saya ingin bekerja sama dengan Anda untuk menciptakan dunia baru yang berbeda dari sistem Zeno. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.